Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhatul Maula dari jurusan Tadris Matematika akan membacakan dan menerjemahkan kitab Ta'limul Muta'allim materi ke-61, menjelaskan sedikit mengenai kaidah kebahasaan atau nahwunya dan juga contoh-contohnya serta makna yang terkandung di dalamnya. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara dosa-dosa seseorang ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus atau dilebur kecuali dengan bingung atau memprihatinkan masalah kehidupan. Fal muradu minhu qadru hammin la yukhillu bi a'malil khair. Yang dimaksud memprihatinkan masalah kehidupan itu adalah ukuran prihatin yang tidak dapat merusak atau mengganggu amal atau perbuatan-perbuatan baik. La yushghilu al-qalba syughlan yukhillu bi ihdharil qalbi fi sholati. Janganlah disibukkan dengan prihatin itu kepada hati yang dapat mengurangi kehadiran hati atau kekhusyuan pada waktu sholat. Fa inna dzalikal qadra minal hammi wal qasdi min a'malil akhirati. Karena sesungguhnya ukuran prihatin tanpa mengurangi kekhusyuan sholat itulah yang tergolong dari perbuatan akhirat. Wala budda li talibil ilmi min taqlilil alaiki ad-dunyawiyati biqadril wus'i walihada ikhtarul ghurbata. Dan semestinya bagi para pelajar untuk mengurangi hubungan-hubungan yang bersifat duniawi dengan seukuran kemampuannya. Dan oleh karena itu pelajar hendaknya memilih untuk menyendiri atau mengasingkan diri. Wala budda min tahammulin nasabi al-masyaqqati fi safari ta'allumi. Dan semestinya dari memikul beban yang berat dalam perjalanan belajar. Kama qala Musa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa alaihi fi safari ta'allumi wa lam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfari qauluhu ta'ala. Sebagaimana berkata Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan belajarnya yang tidak beliau ceritakan tentang hal itu, melainkan perjalanan itu diabadikan dalam firman Allah Ta'ala. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kita telah merasakan dari perjalanan kita ini kelelahan. Liya'lama anna safarat ta'allumi la yakhlu minat ta'abi li'anna talabal ilmi amrun 'azim. Supaya mengetahui pelajar bahwasanya perjalanan belajar itu tidak pernah sepi dari kelelahan karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah urusan yang besar. Wa huwa afdalu minal jihadi 'inda aktsaril ulama. Dan mencari ilmu itu lebih utama dari jihad menurut mayoritas ulama. Wal ajru 'ala qadri ta'abi wan nasabi faman sabara 'ala dzalika wajada ladzatan tafuku sairid dzatid dunya. Dan pahala mencari ilmu itu sesuai dengan kadar atau ukuran kecapaian dan kelelahannya. Maka barang siapa yang bersabar mengenai hal itu, maka akan mendapatkan kelezatan yang mengungguli atau melebihi semua kelezatan di dunia. Selanjutnya, makna dari materi ke-61 ini ada beberapa pesan sekaligus rambu-rambu kehidupan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya ya, di antara dosa-dosa seseorang ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus atau dileburkan kecuali dengan prihatin masalah kehidupan. Contoh masalah kehidupan ini misalnya dalam hal mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sandang pangan kita atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan maksud prihatin di sini adalah prihatin yang tidak merusak perbuatan atau amal buruk. Jadi prihatinnya itu tidak sampai merusak amal-amal baik kita. Jangan sampai kita disibukkan prihatin ini dengan mengurangi kehadiran hati atau kekhusyuan kita pada waktu sholat, karena
prihatin masalah dunia ini, ibadah kita seperti sholat itu jadi tidak khusyuk, jangan sampai seperti itu. Karena prihatin yang tanpa mengganggu amal baik kita itu, tanpa mengurangi kekhusyukan sholat itu tuh tergolong dalam perbuatan akhirat. Yang kedua, mengenai anjuran bagi pelajar untuk mengurangi hubungan-hubungan atau hal-hal yang bersifat duniawi semampu mereka, semampu kita sebagai pelajar. Maksudnya dalam hal ini fokus saja dalam menuntut ilmu dan mengejar akhirat. Oleh karenanya biasanya para ulama terdahulu itu lebih memilih menyendiri. Yang ketiga, sebagai pelajar harus siap akan beratnya beban saat belajar dan berbagai kelelahan di dalamnya. Hal ini sesuai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, namun beliau tidak menceritakannya. Al-Quran yang mengabadikan perjalanan belajar beliau, yaitu dalam firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya kami telah merasakan dari perjalanan kita ini kelelahan. Maksudnya agar para pelajar mengetahui bahwasannya yang namanya belajar itu tidak akan pernah sepi atau luput dari yang namanya kelelahan dan kecapean. Karena belajar adalah urusan yang besar dan lebih utama dari jihad menurut mayoritas para ulama. Pahala mencari ilmu pun sesuai dengan kadar kecapeannya. Barang siapa yang bersabar akan hal ini, dialah yang akan mendapatkan kelezatan melebihi semua kelezatan-kelezatan di dunia. Selanjutnya mengenai ilmu nahwunya atau kaidah kebahasaannya. Dibahas mengenai i'rab jar dan i'rab jazm. I'rab jar adalah berubahnya akhir kalimat dengan terdapat tanda jar karena ada amil yang masuk, baik lafadznya ataupun perkiraannya. Tanda i'rab jar ada 3, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Tanda kasroh kondisi ini terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Lalu tanda ya kondisi ini terdapat pada asmaul khamsah, isim tasniyah, dan di jamak mudzakkar salim. Lalu ada tanda fathah, kondisi ini terdapat pada isim ghairu munsharif. Yang kedua ada i'rab jazm. I'rab jazm adalah berubahnya akhir kalimat dengan terdapatnya tanda jazm karena ada amil yang masuk, baik lafadznya ataupun perkiraannya. Tanda i'rab jazm ada 3 juga, yaitu tanda sukun, membuang nun, dan membuang huruf ilat. Tanda sukun kondisi ini terdapat pada fi'il mudhari'. Yang kedua tanda membuang nun kondisi ini terdapat pada af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5. Yang ketiga tanda membuang ilat kondisi ini berlaku pada fi'il mudhari' mu'tal. Selanjutnya contoh i'rab jazm dan i'rab jar pada materi ke-61 di kitab Ta'limul Muta'allim. Yang pertama ada minadz dzunubi. Dzunubi di sini adalah i'rab jar karena kemasukan huruf jar yaitu mina, tanda i'rabnya kasroh. Yang kedua ada bi'a'malil khairi. Ri di sini adalah i'rab jar karena kemasukan huruf jar yaitu bi, tanda i'rabnya kasroh. Fis sholati. Ti di sini i'rab jar juga karena kemasukan huruf jar yaitu fi, tanda i'rabnya kasroh. Yang kelima minal hammi. Karena kemasukan huruf jar juga yaitu mina, tanda i'rabnya kasroh. Yang keenam ada min tahammuli karena kemasukan huruf jar juga yaitu min, tanda i'rabnya juga kasroh. Lalu ada walam yunkol. Walam yunkol ini termasuk i'rab jazm karena kemasukan huruf jazm yaitu lam, tanda i'rabnya sukun. Yang kesembilan fi ghairihi karena kemasukan huruf jar juga yaitu huruf fi, tanda i'rabnya kasroh. Lalu ada juga wala qadari karena kemasukan huruf jar juga yaitu ala, tanda i'rabnya kasroh. Demikian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.